Oke, kalau berbicara mengenai sebuah performa dari senapan angin, itu kemarin kalau teman-teman masih ingat, kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya sebelumnya, ada beberapa faktor yang menunjang sebuah performa dari senapan angin itu benar-benar meningkat, stuck atau hingga menurun. Itu tergantung dari beberapa faktor yang sudah pernah saya jelaskan. Urutan yang pertama adalah faktor dari skill pengguna atau dari kemampuan pengguna senapan angin tersebut. Nah, di video hari ini saya akan bahas khusus bagaimana cara meningkatkan skill pengguna, kemampuan pengguna senapan angin supaya senapan anginnya bisa digunakan lebih maksimal. Soalnya ini faktor yang kemarin saya bahas, kalau enggak ada 5 atau 6 faktor tersebut, itu acuannya yang nomor 1 dulu. Itu kalau teman-teman belum bisa menguasai atau terlewatkan, itu nanti juga berpengaruh pada segi kemampuan senapan angin masing-masing. Nah, di poin ini saya akan menekankan fokus untuk membahas yaitu bagaimana cara meningkatkan, bagaimana cara menaikkan level ya, itu untuk skill pengguna, khusus untuk skill pengguna ya. Jadi ini saya cerita atau saya ingin memberikan saran atau masukan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti kalau teman-teman dirasa ada yang cocok bisa dipakai. Kalau dirasa tidak sesuai yang teman-teman alami atau mungkin tidak setuju apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar kritik dan sarannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kalau sudah like, share, subscribe, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan jangan di-skip, jangan dilompati video step by step-nya atau poin-poinnya. Takutnya nanti kalau ada poin yang terlewatkan, bisa menyebabkan miskomunikasi. Oke, sudah siap? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Berbicara mengenai skill pengguna, ya itu memang poin penting banget ya. Karena senapan angin di tangan skill pengguna itu bisa menjadi dua mata pisau atau dua mata pedang. Maksudnya seperti ini. Senapan angin sebagus apapun, kalau skill penggunanya kurang, bisa menyebabkan performa bisa menurun. Oke? Senapan angin seminimal apapun, katakanlah kemampuannya seminimal apapun, sekecil apapun kemampuannya, kalau dipegang atau digunakan di tangan pengguna dengan skill tertinggi, itu bisa menghasilkan performa yang jauh luar biasa keren. Nah, saya pernah riset, saya pernah mencoba eksperimen dari beberapa pengalaman pribadi saya, dan saya menemukan sekitar ada 4 kalau enggak 5 poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan skill pengguna senapan angin. Oke, kita bahas saja yang pertama. Ketika teman-teman punya senapan angin, skill pengguna itu urutan nomor 1 yang harus teman-teman pahami atau teman-teman kuasai. Nah, untuk meningkatkan itu, saya pernah riset, saya pernah langsung terjun di lapangan membandingkan dengan beberapa skill pengguna dari teman-teman yang sudah profesional. Nah, 5 poin ini mungkin bisa teman-teman nanti coba untuk meningkatkan skill pengguna masing-masing. Yang pertama, untuk meningkatkan skill pengguna senapan angin, itu yang perlu diperhatikan adalah dari jadwal terbang. Nah, yang pertama ini, jadwal terbang itu yang dimaksud adalah sering latihan atau sering menggunakan sebuah senapan angin untuk kegiatan-kegiatan olahraga ataupun hunting. Nah, semakin banyak atau semakin sering jadwal terbang yang teman-teman lakukan, itu nanti bisa menjadi faktor penunjang untuk skillnya, skill pengguna itu bisa lebih tinggi. Yang pertama kali teman-teman susah untuk pengoperasian senapan angin, ya kalau sering jadwal terbangnya banyak atau sering untuk melakukan tes tembak, riset untuk akurasi dan sebagainya, teman-teman nanti bisa menemukan titik titik performa tertinggi bagi pengguna masing-masing, terutama senapan angin jenis apapun ya. Oke, jadi skill pengguna itu penting. Untuk meningkatkan, yang pertama adalah teman-teman sering-sering untuk menggunakan sebuah senapan angin, kegiatannya untuk olahraga, hunting, outdoor, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif seputar senapan angin. Nanti kalau teman-teman sering jadwal terbang atau sering menggunakan sebuah senapan angin, nanti bisa menemukan titik-titik yang dirasa itu poin penting atau titik kesempurnaan untuk menggunakan sebuah senapan angin.
Itu yang sudah pernah saya lakukan. Alhamdulillah untuk saat ini saya bisa mengoperasikan beberapa senapan angin walaupun tidak seprofesional dengan teman-teman Sobat Hunter yang ada di luar sana. Oke, poin pertama sudah bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah mungkin bisa teman-teman catat atau bisa teman-teman nanti download video ini supaya nanti teman-teman ada referensi atau ada pengingat ketika mau meningkatkan skill pengguna senapan angin masing-masing. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Nah, untuk poin kedua ini untuk meningkatkan skill pengguna adalah teman-teman saya sarankan sih jangan terlalu sering gonta-ganti unit senapan angin. Nah, kenapa? Karena setiap senapan angin itu mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Ketika teman-teman belum menguasai satu senapan angin, ketika teman-teman pindah senapan angin yang lain, itu bisa teman-teman mengulangi dari awal. Soalnya untuk konstruksi, terus untuk settingan, terutama settingan akurasi ya, settingan akurasi, terus penggunaan dari masing-masing unit itu mempunyai bawaan sendiri-sendiri. Sehingga teman-teman nanti kalau ketika punya senapan angin terus gonta-ganti senapan angin, teman-teman nanti untuk susah menemukan titik yang pas, titik yang sempurna dari bawaan senapan angin masing-masing. Contohnya seperti ini, kalau teman-teman sering menggunakan senapan angin PCP yang non magazine, single shoot ya katakanlah. Nah, sama sekali belum pernah pakai magazine. Ketika teman-teman belum menguasai betul-betul sebuah senapan angin yang teman-teman miliki pertama, langsung teman-teman pindah ke senapan angin yang menggunakan sistem magazine, itu nanti akan berpengaruh pada sistem kinerja masing-masing senapan angin tersebut. Contohnya ada mimis macet, performa akurasinya kurang mantap, penggunaan kurang nyaman, dan lain sebagainya. Itu pasti, karena setiap bawaan senapan angin itu berbeda-beda. Makanya teman-teman, terutama bagi yang pemula, kalau mau meningkatkan skill pengguna, poin yang kedua ini, saran saya teman-teman pilih satu senapan angin yang dirasa cocok. Satu dulu. Kalau sudah satu itu bisa dikuasai sampai mentok, benar-benar tahu posisi akurasi yang bagus seperti apa, settingan powernya yang stabil atau yang cocok seperti apa, posisi untuk megang, posisi untuk menggunakan sebuah senapan angin tersebut benar-benar hingga menguasai betul, baru teman-teman bisa pindah ke senapan angin yang lain. Kalaupun teman-teman nanti pindah ke senapan angin yang lain sudah kondisi dengan skill pengguna atau menguasai sebuah senapan angin sebelumnya, itu untuk memulai senapan angin yang baru tidak perlu belajar lebih banyak lagi. Tinggal disesuaikan aja ya bawaan dari senapan angin A ke B, itu teman-teman bisa cari sedikit-sedikit. Kalau sudah ketemu, oke, bisa jalan. Nah, kalau belum sama sekali pernah menguasai satu senapan angin, itu nanti akan susah. Bahkan bisa menyebabkan senapan angin tersebut menjadi kerusakan. Oke? Lanjut ke yang poin ketiga. Nah, poin ketiga ini untuk meningkatkan skill pengguna sebuah senapan angin adalah bisa teman-teman mengamati beberapa Sobat Hunter atau pengguna senapan angin di sekitarnya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman dirasa lingkungan teman-teman itu nggak ada teman-teman Sobat Hunter atau nggak ada teman yang suka senapan angin, kalau pengen tahu atau pengen meningkatkan, teman-teman bisa riset di beberapa channel YouTube profesional yang sudah melalang buana atau skillnya itu lebih mumpuni. Jadi saya pernah riset, ya, saya pernah riset seperti ini. Setiap pengguna, setiap orang itu punya ciri khas tersendiri. Contohnya seperti ini. Saya pernah membandingkan dua teman saya. Yang pertama dia itu jago untuk olahraga menembak dengan sasaran titik poin. Tapi dia lemah untuk ketika kegiatan hunting atau berburu. Oke? Nah, ada juga satu teman itu yang dia lemah untuk kegiatan olahraga menembak, katakanlah sasaran tembakan poin dan sebagainya itu lemah, tapi dia lebih unggul ketika untuk kegiatan hunting atau berburu. Nah, dari dua pengalaman saya pribadi ini, dari teman-teman saya ini, saya menyimpulkan adalah, oh ternyata setiap pengguna sebuah senapan angin itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan punya ciri khas masing-masing. Nah, teman-teman, bagi yang pemula, yang belum sama sekali pernah pegang senapan angin dan sebagainya, teman-teman bisa cari referensi dari masing-masing pengguna senapan angin yang sudah profesional. Contohnya bisa teman-teman lihat di channel YouTube-nya, atau teman-teman bisa langsung tanya ke beberapa teman-teman yang sudah pernah menguasai. Mungkin dari posisi menembak, settingan akurasi, settingan power, itu setiap pengguna, setiap Sobat Hunter itu beda-beda. Nah,
Jadi teman-teman bisa cari referensi dari situ. Tanya, Mas, bagaimana cara untuk akurasinya supaya bagus dan mantap. Dan bagaimana untuk menguasai sebuah senapan angin itu lebih mudah digunakan dan sebagainya. Itu bisa teman-teman cerita, teman-teman tanya dan lain sebagainya. Soalnya dari saya pernah riset itu, ternyata untuk orang-orang pengguna senapan angin itu punya ciri khas tersendiri. Jadi itu ya, amati pengguna senapan angin di sekitarnya. Di sekitar teman-teman maksudnya ya, di sekitar teman-teman, atau kalaupun tidak ada di lingkungan teman-teman yang pernah menggunakan senapan angin, teman-teman bisa cari beberapa referensi lewat sosial media. Join atau gabung di grup-grup senapan angin di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, atau bisa teman-teman lihat di beberapa channel sobat hunter yang benar-benar profesional menggunakan sebuah senapan angin. Itu bisa dilihat, bagaimana dia cara pegang senapan anginnya, bagaimana dia cara setting senapan anginnya, bagaimana dia cara memperlakukan sebuah senapan anginnya. Itu bisa teman-teman catat, bisa teman-teman pelajari satu persatu. Itu ya. Jadi untuk poin yang ketiga ini, poin ketiga atau poin keempat nih? Poin ketiga ini penting karena itu bisa menjadi poin penambah menaikkan level skill pengguna masing-masing sebuah senapan angin ketika nanti teman-teman ya mempraktekkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional di bidang senapan angin. Oke, jadi poin ketiga itu, kita lanjut ke poin yang keempat. Yang poin keempat ini adalah konsultasi dengan beberapa teman-teman sobat hunter yang sudah profesional. Ini menyambung di poin yang ketiga tadi. Sudah saya singgung tadi di poin ketiga, ya, untuk keterlibatan dari teman-teman sobat hunter yang sudah profesional itu sangat penting banget soalnya teman-teman. Lebih cepatnya teman-teman itu bisa melihat atau konsultasi dengan beberapa teman-teman sobat hunter di luar sana, di grup atau di Facebook, di Instagram atau di YouTube dan sebagainya. Teman-teman bisa sharing sebanyak mungkin ya, ngobrol santai, mungkin tips, bisa berbagi tips dan lain sebagainya. Mungkin di video sekalian ini saya ingin menyarankan bagi teman-teman sobat hunter nih yang sudah profesional, ya, teman-teman bisa bercerita atau bisa menuangkan pengalaman pribadinya lewat kolom komentar. Siapa tahu nih teman-teman yang membutuhkan informasi tersebut untuk bisa digunakan meningkatkan performa dari pengguna senapan angin di seluruh Indonesia, terutama bagi pemula. Oke, itu ya. Jadi yang poin keempat ini terusannya atau melanjutkan yang poin ketiga tadi, bisa konsultasi, bisa langsung minta diajari teman-teman yang sudah profesional, atau bisa teman-teman sharing-sharing dulu lewat join grup-grup yang membahas atau menaungi tentang senapan angin, terutama bagi pengguna ya, bukan jual beli ya, tapi yang pengguna. Skill untuk mengasah itu teman-teman bisa coba langsung. Kalaupun teman-teman dirasa ragu dan mungkin minder dan sebagainya, tolong dihilangkan. Soalnya semuanya di sini sifatnya hanya belajar. Siapa-siapa yang sudah profesional itu nanti bisa berbagi pengalaman pribadinya atau bisa membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui. Soalnya kalau memang benar-benar nggak tahu sama sekali senapan angin, kalau mau cara belajar dan sebagainya tidak ada tuntutan, tidak ada urutan, tidak ada poin-poin penting yang dirasa itu bisa dicoba nanti di rumah, itu akan nanti kesulitan. Serius, saya dulu pernah sama sekali belum tahu sama sekali senapan angin. Untuk memulai itu susah. Saya harus bagaimana untuk pengoperasian senapan angin, bagaimana cara menggunakan senapan angin yang baik dan benar, untuk menemukan titik akurasi yang mantap dan power yang stabil itu seperti apa. Saya sama sekali belum pernah tahu. Ya, saya riset, saya lihat beberapa teman-teman yang sudah pernah pakai, ternyata seperti ini. Konsultasi dengan beberapa teman-teman yang sudah profesional, ternyata poin-poinnya ini. Saya catat, saya aplikasikan sekarang, dan alhamdulillah saya sedikit-sedikit tahu dan mengerti ketika menggunakan sebuah senapan angin. Walaupun saya belum menguasai semuanya ya, hanya beberapa poin saja. Oke, untuk poin yang keempat ini bisa teman-teman coba. Kalau bingung, bisa konsultasi di jam kerja. Oke ya. Yang poin terakhir ini adalah meningkatkan konsentrasi. Nah, untuk menaikkan level atau meningkatkan performa dari skill pengguna sebuah senapan angin, poin yang terakhir ini begitu penting karena konsentrasi itu acuannya nanti bisa berpengaruh dari hasil akhir tembakan. Teman-teman, untuk konsentrasi ini bisa dilatih dengan cara yang pertama tadi, sering perbanyak jadwal terbang, terus sering melakukan uji riset sendiri menggunakan sebuah senapan angin masing-masing, dan hingga nanti menemukan titik yang bagus. Nah, untuk konsentrasi ini teman-teman bisa pelajari secara bertahap, nggak langsung sehari itu bisa. Mungkin
di jadwal 1 minggu 2 kali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu bisa. Yang jelas teman-teman nyaman, enjoy, santai ketika menggunakan sebuah senapan angin. Tidak ada tuntutan dan tidak ada paksaan. Itu kuncinya. Oke ya? Nah, dari 5 poin tadi untuk mengasah skill pengguna sudah saya sebutkan di video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan saya ulangi lagi, di sini sifatnya saya hanya membantu teman-teman, tidak menggurui, tidak merasa sok pintar, tidak merasa sok profesional, tidak. Saya sifatnya hanya bersharing, hanya bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Di luar pengalaman pribadi saya, kalau teman-teman tidak setuju, teman-teman ada yang menyangkal apa yang saya sampaikan, boleh, silahkan tulis di kolom komentar, tulis di beberapa channel YouTube, di beberapa video saya komentarnya. Siapa tahu komentar-komentar tadi buat koreksi saya pribadi untuk kedepannya supaya saya lebih memberikan informasi yang benar-benar sesuai yang teman-teman harapkan. Itu aja informasinya, dan terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya kalau ada kurang dan lebihnya apa yang saya sampaikan di video kali ini. Memang sedikit panjang ya, tapi insya Allah bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Saya Muhammad Deris Effendi dari Pangasional Official harus pamit untuk diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung via WA. Namanya ada di kolom deskripsi atau di video ini. Di jam kerja pastinya ya, oke?